Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Entar lihat apaan? Lihat handphone. Ya handphone kan, beritanya apaan gitu. Ada deh, mau tahu aja. Kayaknya seru banget. Lihat dong, berita apaan? Ntar nih tentang apa sih nih, makanan COD apa? OCD. Apaan tuh OCD? Nanti kepo juga ya lama-lama ya. Kagak Segala tahu nih. kepo mau ditanyain. Kepo itu apaan sih artinya? Ntar dong, ada lagi serius nih. Coba. Nih, nanti mendingan tanya deh nih kepo nih sama Mbak Google nih. Iya, jangan tanya Mbak Google. Coba aku mah emang kalau menurut Islam gimana coba kok kepo itu boleh apa kagak? Ya, mana nih tahu. Makanya. Oh iya, kan ada Ustadz Nuzul baru datang tadi. Nah, ditanya dah. Tanya aja kali ya? Keruan oh iya aja tanya, benar. ini. Iya. Tanya dulu. Assalamualaikum. Salam Aknogi, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Ustaz. Alfi, silahkan duduk. Gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Aktivitas lancar? Iya, Lancar. Alhamdulillah. Gini, Ustaz, kita mau Gimana Aknogi? tadi kan pengen ngobrol sama Alfi, pengen nanya. Terus kata Alfi, aneh kepo, pengen tahu aja. Yang kita pengen tahu tuh gimana sih hukumnya kepo itu dalam Islam itu sendiri gimana, Ustaz? Kira-kira. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, sekarang lagi ngetren istilah kepo ya di anak muda zaman sekarang. Sebuah istilah untuk menjelaskan orang yang pengen tahu aja urusan orang. Nah, Nabi kita SAW itu sudah menjelaskan tentang karakter seperti ini 15 abad yang lalu. Jadi agama kita ini udah sempurna, Nugi dan Alfi. Nabi SAW mengajarkan kita agar kita menjadi pribadi yang tinggi, pribadi yang besar, pribadi yang bisa bertahan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan salah satunya tentang fenomena kepo. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita SAW pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi tanda-tanda kita ini orang baik, orang Islam yang taat, orang Islam yang punya kualitas yang tinggi adalah kita tidak masuk ke dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi kita, tidak bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Kita nggak sibuk ngurusin orang, kita nggak ribet nanyain SMS apa yang teman kita lagi baca, atau link apa yang sedang dia buka, dan seterusnya. Kecuali jika dibenarkan oleh syariat, misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, atau misalnya untuk membahas masalah agama, atau hal-hal yang bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Tapi kalau urusan orang dan tidak ada sangkut pautnya dengan kita, maka kita dilarang oleh Nabi kita SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menjelaskan tanda-tanda orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun. Pada ayat yang ketiga Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang melalaikan. Jadi orang-orang beriman itu nggak sibuk dengan urusan orang, nggak sibuk mengurusi perkara-perkara yang tidak menambah keimanannya, ketakwaannya, pahalanya, atau menggugurkan dosa-dosanya. Jadi itu karakter orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku muslim, kita mengaku beriman kepada Allah SWT, maka kita harus melatih diri kita untuk nggak sibuk ngurusin orang, tidak sibuk ngurusin hal-hal yang percuma. Karena itu tadi tanda orang beriman adalah yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Hasan al-Basri pernah mengatakan, min alamati i'radillahi anil abdi an yashghalahu fima la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah akan buat dia sibuk terhadap perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau kita sibuk ngurusin orang, akhluki, itu salah satu tanda Allah berpaling dari kita. Kenapa? Karena akhirnya kita lupa sholat, kita lupa beribadah, kita lupa berzikir, kita lupa menambah pahala, dan kita lupa menggugurkan dosa. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Yang kedua, tentang masalah kepo ini, kepo ini akan membuat waktu kita terbuang percuma. Padahal Nabi kita SAW pernah mengatakan
ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Sering dilalaikan. Kira-kira apa? Ada yang pernah dengar nggak hadisnya? Yang pertama, nikmat sehat, as-siha, nikmat sehat. Dan yang kedua, nikmat waktu luang. Jadi waktu luang ini sering dilalaikan oleh manusia. Padahal setiap detik akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dan di antaranya wa an umri fi ma afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Nah, umur kan waktu ya. Jadi dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia habiskan. Bagaimana dia habiskan. Jadi daripada kita sibuk nanyain orang, ngurusin pekerjaan orang, ngurusin masalah orang, lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri. Karena setiap detik itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita rugi. Dan Allah bersumpah dengan waktu, kecuali orang-orang yang memiliki beberapa karakter berikut ini. Illal ladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi Allah tidak mengatakan kecuali orang-orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dan kepo, nggak ada. Jadi Allah nggak sebutkan kepo di sini. Justru sebaliknya, kepo bertentangan dengan ayat ini. Allah ingin waktu kita habis dengan beriman dan meningkatkan iman kita kepada Allah. Allah ingin waktu kita habis dengan beribadah dan beramal saleh, amal yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi kita SAW. Dan Allah ingin waktu kita habis untuk memberikan nasihat dan mendengarkan nasihat. Adapun sibuk ngurusin orang, sibuk mau tahu aja urusan orang, itu tidak berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan coba kita renungkan betapa banyak ayat-ayat yang belum kita baca. Sebelum kita mau pengen tahu urusan orang, pengen tahu dia sedang browsing apa sih, bagi baca apa, tanya kepada diri kita, sudah selesai belum baca Al-Baqarah? Sudah selesai belum baca Ali Imran? Sudah selesai belum baca surat Kahfi misalnya pada hari Jumat? Sudah selesai belum setiap hari kita baca Al-Baqarah di rumah kita, agar syaitan-syaitan itu pergi dari rumah kita? Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra fil Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Daripada sibuk ngurusin orang, nanya orang, mendingan kita baca Al-Baqarah di rumah. Kan begitu ya. Terus juga sudah berapa zikir yang kita baca. Nabi SAW setiap saat itu berzikir, makanya nggak sempat sibuk ngurusin hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Allah katakan orang-orang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di akhir-akhir surat Al-Imran, Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Artinya waktunya habis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, coba kita renungkan betapa banyak hadis Nabi yang belum kita baca, yang belum kita pelajari, yang belum kita telaah, dan lain sebagainya. Betapa banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan. Mungkin kita masih lalai dalam berbakti kepada orang tua, kurang perhatian sama saudara dalam silaturahim, atau kita belum menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali amal ibadah yang belum kita kerjakan. Kok sibuk ngurusin orang gitu loh. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Jadi kepo ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita SAW, karena Islam sangat menghargai waktu. Islam sangat menghargai produktivitas kita dalam menghabiskan waktu. Kecuali kalau kita penasaran tentang urusan sosok yang satu ini. Nah, kira-kira sosoknya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya perhatian khusus, punya rasa penasaran, pengen tahu tentang Nabi dan segala yang berkaitan dengan Nabi, nah ini bagus. Karena kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi SAW atau Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau, mencontoh beliau, menjadikan beliau suri tauladan kalau kita tidak tahu tentang beliau? Nah, kalau kita punya rasa penasaran tentang Nabi kita,
uswah hasanah kita. Nah, ini adalah hal yang perlu kita acungkan jempol, karena itu akan membuat kita mengetahui, kita paham bagaimana penampilan beliau, bagaimana postur beliau, bagaimana pembawaan beliau, lalu bagaimana cara beliau berpakaian, bagaimana beliau berzikir, bagaimana beliau salat, bagaimana beliau zakat, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau menyikapi keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau. Nah, ini perlu kita cari tahu semaksimal mungkin. Jadi daripada ngurusin orang yang belum tentu benar, banyak dosanya, kan manusianya banyak dosa ya, lebih baik kita ngurusin dan mencari tahu seorang sosok yang tidak pernah berdosa, dan apabila beliau beraktivitas maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suruh kita menjadikan beliau sebagai panutan. Mungkin itu tentang kepo. Kira-kira jelas ya? Iya. Terus apa namanya, kalau misalkan kita ingin tahu tentang Rasulullah itu kira-kira dapat pahala nggak Ustaz? Oh, jelas dapat pahala. Karena sekali lagi mencari tahu tentang Nabi SAW berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Jadi dalam bahasa syariatnya itu namakan talabul ilm. Dan menuntut ilmu, kata Nabi kita SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Targhib wa Tarhib, Nabi mengatakan, man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin ta'aman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid, ia tidak punya tujuan, ia tidak punya kepentingan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang diajarkan Nabi SAW, kecuali ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Jadi daripada kepo ngurusin orang, mendingan urusin sunnah Nabi, dapat pahala ibadah haji dari Nabi kita SAW. Gimana? Berarti ada dua kepo, Ustaz ya? Kepo yang baik dan kepo yang enggak ya, Ustaz? Ya, kepo hasanah mungkin, Ustaz. Ya, karena dalam ilmu usul, ulama usul fiqh mengatakan la musyahha fil istilah. Tidak perlu terlalu kaku dalam masalah istilah. Jadi kalau memang itu maksudnya, maka salurkanlah energi itu untuk mengurusi sunnah Nabi kita SAW. Ya. Terus Ustaz ada nasihat nggak buat ikhwan-ikhwan sekalian yang keponya itu ingin tahu aja urusan Ustadznya, terus malah disebar aibnya di dunia maya. Sebetulnya sekarang lagi banyak tuh Ustaz. Ada nasihat ke buat ikhwan-ikhwan? Iya. Adapun tentang masalah ini, kita harus sepakat semua bahwa Ustadz kita tuh manusia. Ustadz juga manusia, kan gitu ya. Dan yang namanya manusia, maka masuk ke dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu diragukan, semua kita banyak melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kita menyikapi kesalahan orang? Nabi SAW menjelaskan kalau kita melihat orang berbuat salah, diantaranya beliau mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan yang terzalimi. Para sahabat bingung, gimana cara nolong orang yang berbuat zalim? Kalau menolong orang yang terzalimi kita paham ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cegah dan larang dia melakukan kezaliman atau nasihati. Jadi ketika kita melihat siapapun itu, termasuk misalnya guru kita, ustadz kita, melakukan kesalahan, maka ajaran Nabi kita SAW mengatakan nasihati, cegah, ingatkan, bukan disebarkan, bukan digibahi, bukan digunjing di luar. Jadi coba dinasihati dengan bijak. Kecuali kalau itu sudah dilakukan dan sosok itu bersikeras dan kita khawatir kesalahannya itu bisa ditiru orang lain, maka dalam masalah ini ulama telah memberikan kaedah-kaedah khusus bolehnya menyampaikan dalam rangka memberikan nasihat kepada umat. Tapi hukum asalnya bahwa kita harus nasihati ustaz tersebut. Lalu yang kedua, hati-hati dengan bahaya gibah. Karena kalau menggibahi seorang muslim saja itu berdosa dan dosa besar, sebagaimana ijma' Al-Imam Qurtubi, beliau menukilkan, apalagi menggibahi ahli ilmu yang mungkin khilaf dalam melakukan kesalahan. Yang namanya juga manusia. Besar banget bagi satu dosanya gibahin ulama, ustaz. Betul, bahkan dosa gibah itu setingkat dengan
dosa riba yang paling parah. Dan kita tahu bersama dosa gibah yang paling rendah, ityanur rajuli ummah, seseorang berzina dengan orang tuanya. Anak berzina dengan ayahnya atau anak laki-laki berzina dengan ibunya. Na'udzubillah. Itu yang paling rendah. Dan yang paling tinggi, kata Nabi SAW, adalah ketika seseorang merusak kehormatan saudaranya. Kalau merusak kehormatan saudaranya, itu parah bagaimana dengan merusak kehormatan seorang ahli ilmu. Makanya ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksud daging apa sih? Maksudnya adalah ghibah itu kan makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dalam surat Al-Hujurat. Apakah kalian senang memakan bangkai daging saudara kalian yang kalian benci tersebut? Jadi ketika Anda menggibah, itu sama saja makan bangkai. Nah, kalau makan bangkai saja sudah enek gitu ya, sudah nggak nyaman, mungkin kita muntah-muntah. Gimana kalau bangkainya bangkai yang beracun? Banyak kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, kalau kita mendengar ada seseorang yang menjelek-jelekan guru kita atau seorang ustadz kita yang kita tahu orang ini baik, ikhlas, tapi mungkin khilaf sebagai manusia, maka kita wajib membela kehormatan ustadz kita tersebut. Tidak boleh diam, kita harus membelanya. Ini dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Mungkin sampai di sini ya, sudah jelas ya, jadi hati-hati. Pencerahan, Ustaz. Terima kasih banyak Ya. ya.